dipercaya juga oleh banyak orang yang mengait-ngaitkan kasus orang-orang tersesat atau hilang di Gunung Merapi. Hai, welcome back my channel. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di video-videoku yang sebelumnya. Dan juga terima kasih buat kalian yang baru saja bergabung di video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan juga tonton sampai habis ya guys video ini. Di berbagai belahan bumi, gunung merupakan suatu keindahan alam yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan dan benar-benar memanjakan mata, termasuk gunung yang ada di Indonesia, khususnya Gunung Merapi. Namun di balik keindahan Gunung Merapi ini tersimpan banyak cerita mistis. Apa saja ceritanya? Mari nonton. Nama Merapi merupakan singkatan dari Meru, yang berarti gunung, dan api, sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api. Dalam naskah lama, Gunung Merapi dikenal sebagai Mandrageni. Gunung Merapi memiliki ketinggian puncak 2930 meter di atas permukaan laut setelah meletusnya Gunung Merapi di tahun 2010. Pakar geologi pada tahun 2006 mendeteksi adanya ruang raksasa di bawah Merapi yang berisi material seperti lumpur yang secara signifikan menghambat gelombang getaran gempa bumi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa material itu adalah magma. Kantung magma ini merupakan bagian dari informasi yang terbentuk akibat menghujamnya lempeng Indo sampai Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung ini memiliki potensi bencana yang paling tinggi karena menurut catatan modern mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Dan menurut Pascale Claire Berhomier. Pascale Claire Bertomier membagi perkembangan Merapi dalam 4 tahap. Dan yang pertama itu pra Merapi, diperkirakan berlangsung sekitar 700.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Dan yang kedua itu Merapi Tua atau Merapi Purba, terjadi ketika badan dasar Merapi mulai terbentuk namun belum berbentuk kerucut. Masa ini kira-kira berlangsung sekitar 60.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Dan yang ketiga itu Merapi Pertengahan, berlangsung sekitar 8.000 sampai 2.000 tahun yang lalu. Dan yang keempat, yang terakhir ini merupakan Merapi Baru yang 2.000 tahun lalu sampai sekarang ini dan yang masih berlangsung hingga hari ini. Gunung Merapi berada di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia yang diapit oleh 4 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Dan yang paling tersohor di gunung ini merupakan kisah dari Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Lokasi Pasar Bubrah yang terletak tidak jauh dari puncak Merapi merupakan tanah yang dipenuhi batu vulkanik, sisa letusan yang menjadi tempat beristirahat para pendaki dengan mendirikan tenda karena letaknya memang seperti tanah lapang. Pasar Bubrah ini sebutan yang sangat fenomenal dan juga bisa dibayangkan nama pasar. Nama pasar itu sudah menggambarkan atau diciri khaskan dengan transaksi jual beli atau tawar menawar, ya kan? Di lingkungan kalian kalau ada pasar pasti itu pusat untuk jual beli gitu kan. Nama Pasar Bubrah yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang sudah berkembang dari mulut ke mulut, yang diturunkan antar generasi. Hingga sekarang ini Pasar Bubrah masih dipercaya akan kemistisannya. Meskipun diberikan nama pasar, di lokasi ini tidak ada satupun penjual
atau bahkan transaksi jual beli antara pendaki. Pasar Bubrah justru dikenal sebagai pusat para makhluk gaib yang bertransaksi di antara mereka, atau bisa juga dengan manusia, terutama pendaki yang mengerti akan hal-hal mistis. Saat siang, lokasi Pasar Bubrah tidak ada yang beda dengan gunung-gunung yang lainnya. Tapi, di malam hari, banyak kesaksian dari pendaki yang sering mendengarkan keramaian seperti suasana di pasar dengan diiringi suara gamelan yang muncul tiba-tiba. Gak bisa bayangin karena di gunung tiba-tiba ada suara keramaian, kita lagi camping nih enak-enak asik-asik gitu, terus ada tiba-tiba ada suara-suara yang aneh, apalagi kalau diiring gamelan. Ya Allah, sumpah merinding. Masyarakat sekitar meyakini bahwa di lokasi itu terdapat banyak warung serta penjual yang berasal dari bangsa jin dan dedemit, penghuni asli Merapi. Menurut tradisi kepercayaan masyarakat, konon katanya jika seseorang sudah mendengar suara seperti penawaran atau semacamnya, ia diwajibkan melempar barang berharga seperti uang atau apapun yang dianggap sebanding dengan pertukaran transaksi itu. Contoh nih guys, ketika ada suara gitu, kita tuh ngambil batu dari situ. Nah, kita langsung lemparin uang buat bayar gitu loh. Jadi kayak kita mau beli apalah, tempe, saat kita mau beli tempe, kita kan ambil barangnya terus kita kasih ke orangnya, ya kan gitu. Ya walaupun di Pasar Bubrah itu tidak terlihat orangnya, tapi ya setidaknya kita menghargai akan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Jika kalian malah diam saja atau mengacuhkan suara tersebut, bodoh amat lah ya bahasanya, orang tersebut bisa saja diyakini akan diculik ke alam gaib, dan hal itu sudah dianggap menyerahkan rohnya kepada jin tersebut sebagai alat transaksi. Udah deh, mendingan dikasih uang aja daripada nyawa ditukar. Buat kalian yang suka daging ini hati-hati ya guys. Oke. Dan ketika pendaki itu melakukan pendakian yang bertujuan buruk di gunung tersebut, dipercaya juga oleh banyak orang dan masyarakat sekitar yang mengait-ngaitkan kasus orang-orang tersesat atau hilang di Gunung Merapi karena peran para pedagang gaib atau memang perbuatan yang melanggar tata krama di tempat tersebut. Mitos yang dipercaya masyarakat setempat bahwa bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan toko atau kedai atau meja-meja para makhluk halus tersebut. Banyak juga dari pendaki yang pada saat menginap di Pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Beberapa di antaranya adalah penampakan wanita berambut panjang yang bergelantung di bukit, atau makhluk gaib yang menyamar sebagai pendaki lain dengan atribut lengkap namun berjalannya melayang. Bahkan ada juga yang pernah melihat pasukan perang tradisional dengan peralatan yang lengkap. Dan pada dasarnya, setiap kita berkunjung ke tempat yang baru, jangan lupa memberi salam terhadap seisi alam semesta. Iya, bukannya maksudnya, "Boy, salam boy," gitu ya, enggak gitu. Kalau dalam bahasa Jawanya itu seperti kulonun itu permisi gitu ya guys. Jadi kita kalau ke tempat yang baru kita harus permisi. Jangan sampai kita merusak alamnya, apalagi menebang pohon. Jangan sampai. Dan yang paling penting itu tidak bicara kotor atau berbuat maksiat di dalam pendakian atau di tempat-tempat baru yang memang jarang dijamah oleh orang. Jadi sampai di sini saja guys untuk cerita Pasar Bubrah. Yang penting kita itu tahu tentang Pasar Bubrah itu seperti itu. Dan terima kasih kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir, dan semoga kalian juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Bagi yang belum tahu,
menjadi tahu apa itu pasar bubrah. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang selanjutnya. Terima kasih.